Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Revan Aryansyah. NIM saya 223326. Program studi saya yaitu Manajemen Semester 4. Tujuan saya membuat video pembelajaran ini atau presentasi ini bertujuan untuk tugas akhir UAS mata kuliah perilaku keorganisasian. Saya membawakan tema lingkungan pekerjaan dengan judul memahami dan menciptakan lingkungan kerja yang optimal. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke presentasinya. Memahami dan menciptakan lingkungan kerja yang optimal. Yang pertama ada pendahuluan, yaitu pengertian lingkungan kerja. Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar seorang karyawan saat mereka bekerja, baik itu faktor fisik, psikologis, maupun sosial. Faktor-faktor ini secara kolektif mempengaruhi produktivitas, kemampuan kerja, kesehatan, dan kesejahteraan karyawan. Lingkungan kerja yang baik adalah investasi yang sangat penting bagi setiap organisasi. Dengan menciptakan lingkungan kerja yang positif, perusahaan tidak hanya akan meningkatkan produktivitas dan probabilitas, tetapi juga akan membangun reputasi yang kuat dan menarik talenta terbaik. Selanjutnya ada tujuan presentasi, yaitu yang poin pertama, memberikan pemahaman yang komprehensif tentang lingkungan kerja. Poin kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja. Poin ketiga, menjelaskan dampak lingkungan kerja pada kinerja individu dan organisasi. Dan poin yang terakhir yaitu menyajikan contoh kasus nyata dan implikasi praktis. Selanjutnya yaitu pembahasan utama, yaitu meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja. Yang pertama ada faktor fisik, yaitu poin pertama, tata letak ruangan, pencahayaan, suhu, ventilasi, kebisingan, dan getaran. Contohnya yaitu ruang kerja yang sempit dan kurang cahaya dapat menyebabkan stres dan mengurangi produktivitas. Faktor yang kedua yaitu faktor psikologis, yaitu stres kerja, hubungan antar pribadi, kepemimpinan, beban kerja, dan pengakuan atas prestasi. Contohnya yaitu lingkungan kerja yang kompetitif dan penuh tekanan dapat memicu konflik dan penurunan motivasi. Faktor yang ketiga yaitu faktor sosial, budaya organisasi, nilai-nilai perusahaan, dan sistem penghargaan. Contohnya, budaya organisasi yang terbuka dan inklusif dapat meningkatkan rasa memiliki dan loyalitas karyawan. Selanjutnya ada teori terkait lingkungan kerja. Yang pertama yaitu teori motivasi. Di dalam teori motivasi yang pertama ada teori dari Maslow. Maslow mengusulkan bahwa manusia memiliki hierarki kebutuhan yang harus dipenuhi secara berurutan, seperti kebutuhan fisiologis atau dalam arti gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal. Juga kebutuhan keamanan yaitu lingkungan kerja yang aman, jaminan pekerjaan, dan benefit seperti asuransi kesehatan. Lalu ada kebutuhan sosial, interaksi sosial yang positif dengan rekan kerja, rasa memiliki terhadap tim, dan lingkungan kerja yang menyenangkan. Lalu selanjutnya ada kebutuhan penghargaan, pengakuan atas prestasi, tanggung jawab, dan yang lebih besar yaitu status dalam organisasi. Dan kebutuhan yang terakhir yaitu kebutuhan aktualisasi diri, yaitu peluang untuk terus belajar dan berkembang, menggunakan keterampilan secara maksimal dan mencapai potensi penuh. Teori yang kedua yaitu teori dari Hertzberg, yaitu membagi dua faktor, yaitu faktor hygiene yang bermaksud faktor yang dapat mencegah ketidakpuasan tetapi
tidak meningkatkan motivasi atau dalam kurung misalnya gaji, kondisi kerja, kebijakan perusahaan. Faktor yang kedua yaitu faktor motivator. Faktor yang dapat meningkatkan motivasi, misalnya pengakuan, tanggung jawab, dan prestasi. Teori yang ketiga yaitu teori dari Froome. Froome berpendapat bahwa motivasi seseorang dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama faktor valensi, yaitu seberapa besar nilai yang diberikan seseorang pada hasil yang diharapkan. Yang kedua faktor instrumentality, yaitu seberapa yakin seseorang bahwa usaha yang dilakukan akan menghasilkan hasil yang diinginkan. Itu faktor yang ketiga, ekspektasi, yaitu seberapa yakin seseorang bahwa ia lebih memiliki kemampuan untuk melakukan usaha tersebut. Selanjutnya ada teori stres. Sumber stres pada pekerjaan dan dampaknya pada kesehatan dan kinerja. Yang kedua yaitu model General Adaptation Syndrome atau GAS. Apa sih GAS itu? GAS adalah respon fisik tubuh terhadap stres yang berkelanjutan, yaitu sebuah model yang menjelaskan bagaimana tubuh bereaksi terhadap ancaman atau tekanan. Yang terakhir ada teori ergonomi, yaitu perancangan tempat kerja yang sesuai dengan kemampuan fisik dan psikologis manusia. Tujuannya untuk meningkatkan kenyamanan, efisiensi, dan keselamatan kerja. Selanjutnya kita next ke studi kasus. Contoh studi kasus yang pertama yaitu perusahaan yang berhasil meningkatkan produktivitas dengan memperbaiki pencahayaan dan tata letak ruangan. Analisis faktor-faktor yang berkontribusi pada keberhasilan. Contoh studi kasus yang kedua yaitu perusahaan yang mengalami penurunan moral karyawan akibat budaya kerja yang terlalu kompetitif. Selanjutnya, implikasi praktis. Yang pertama yaitu cara menciptakan lingkungan kerja yang baik. Yaitu poin pertama, melakukan penilaian lingkungan kerja secara berkala. Poin yang kedua yaitu mengidentifikasi masalah dan mencari solusi. Yang ketiga yaitu memberikan pelatihan kepada karyawan tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Yang terakhir, membangun komunikasi yang efektif antara manajemen dan karyawan. Selanjutnya yaitu manfaat lingkungan kerja yang baik. Yang pertama, meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Selanjutnya, menurunkan tingkat absensi dan turnover karyawan. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan kerja dan loyalitas karyawan. Yang terakhir, memperkuat citra perusahaan. Kesimpulan dari semuanya yaitu lingkungan kerja yang baik adalah investasi yang sangat berharga bagi setiap organisasi. Lingkungan kerja yang positif tidak hanya meningkatkan produktivitas dan efisiensi, tapi juga meningkatkan kesejahteraan karyawan, menurunkan tingkat absensi dan turnover, serta memperkuat citra perusahaan. Dengan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, kita telah memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan dan keberhasilan organisasi atau perusahaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.